Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung penutupnya, tergantung akhirnya. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa apabila seorang hamba berbuat kebaikan semasa hidupnya, tapi di akhir hayatnya berbuat keburukan, maka hamba tersebut akan mendapatkan keburukan. Tapi sebaliknya, jika seorang hamba selama hidupnya beramal dengan amal keburukan, di akhir hayatnya mengamalkan amal kebaikan, maka kebaikan baginya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah hendaknya kita setiap muslim harus selalu istiqomah. Harus selalu istiqomah dalam mengamalkan amalan-amalan agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali benar-benar dalam keadaan muslim. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki telah membunuh 99 jiwa. Maka laki-laki ini ingin bertaubat. Dia bertanya kepada penduduk kampung, maka para penduduk memberitahukan bahwa di sebelah sana ada seorang ahli ibadah, ada seorang rohib. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi rohib tersebut dan bertanya, apakah saya memiliki kesempatan untuk bertaubat? Maka jawab rohib, tidak. Rohib yang ahli ibadah menjawab, tidak ada kesempatan. Kemudian laki-laki ini membunuh rohib tersebut. Maka genaplah laki-laki tersebut membunuh 100 jiwa. Kemudian dia masih ingin bertobat, maka dia bertanya lagi kepada orang-orang kampung, apakah masih ada orang alim di muka bumi ini? Maka orang-orang menunjukinya, ada Fulan bin Fulan, ada di sebelah sana. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi orang alim ini, dan dia bertanya, apakah aku telah membunuh 100 jiwa? Apakah Allah menerima tobatku? Maka jawab si alim, iya. Siapa yang menghalangi kamu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka pergilah ke desa ini dan ini, bergabunglah dengan penduduk desa tersebut, karena penduduknya adalah orang-orang soleh, dan kamu janganlah kembali ke kampungmu, karena kampung kamu adalah kampung penuh kejahatan. Maka laki-laki ini pergi ke kampung tersebut. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, turunlah dua malaikat. Yang pertama malaikat rahmat, dan yang kedua malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, hamba ini adalah bagianku, karena dia adalah hamba yang akan bertaubat. Dan malaikat azab berkata, tidak, ini adalah bagianku, karena selama hidupnya dia tidak pernah melakukan hal-hal yang baik. Maka turunlah malaikat penengah. Dia menyamar sebagai seorang manusia. Dia mengukur jarak tempat laki-laki tersebut meninggal. Jaraknya apakah lebih dekat ke desa awal atau desa yang akan dia tuju? Ternyata jaraknya lebih dekat ke desa yang akan dia tuju. Maka malaikat rahmat membawanya. Ini adalah contoh di mana seorang laki-laki di masa hidupnya dipenuhi dengan perbuatan buruk, tapi di akhir hayatnya berbuat baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua dalam sebuah hadis yang sangat panjang, kurang lebih intinya ada seorang laki-laki. Dia ikut berperang bersama Nabi SAW. Laki-laki ini dipuji oleh para sahabat. Kenapa? Karena sangat pemberani. Setiap ada musuh, dia penggal. Maka para sahabat berkata, dia termasuk ahli surga. Tapi Nabi SAW bersabda, min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka. Maka para sahabat terheran-heran.
maka ada satu orang selalu mengikutinya kemanapun si fulan ini pergi. Ketika dia berdiri dia ikuti, ketika ke kemahnya dia ikuti. Ternyata si fulan ini ada luka yang mengenainya, dan fulan ini tidak sabar dengan luka yang dia derita. Akhirnya fulan ini meletakkan pedangnya, meletakkan gagang pedangnya di tanah, kemudian mata pedangnya ada di perutnya, kemudian fulan ini bunuh diri. Intinya fulan ini ikut jihad bersama Nabi, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika hidupnya berbuat baik, tapi ketika meninggal dengan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bunuh diri. Jadi inilah dari dua kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus selalu istiqomah dalam mengamalkan amal-amal kebaikan. Husnul khatimah adalah sesuatu yang kita inginkan. Ada beberapa tanda-tanda seseorang tersebut mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama, seorang tersebut meninggal dalam keadaan sedang melakukan amal soleh, baik ketika dalam sholat, ataupun ketika membaca Al-Quran, ataupun ketika sedang berkhutbah, ataupun sedang sujud. Intinya seseorang tersebut meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Yang kedua, seorang hamba meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang ketiga, seorang hamba meninggal dalam keadaan keningnya berkeringat. Nabi SAW bersabda, mautul mu'mini bi'irqil jabin. Kematian seorang mukmin yaitu dengan keningnya berkeringat. Yang keempat, seseorang yang meninggal dalam keadaan syahid, baik syahid di dunia dan di akhirat ataupun syahid di dunia saja. Syahid di dunia dan akhirat adalah yang meninggal dalam keadaan berperang. Syahid di dunia saja adalah orang yang meninggal sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, kena wabah ta'un, atau meninggal dalam keadaan sakit perut, atau meninggal dalam keadaan terbakar, kemudian tenggelam, atau terkena reruntuhan. Yang kelima, seorang wanita yang meninggal dalam keadaan nifas, ataupun dalam keadaan sedang hamil, ataupun dalam ketika melahirkan. Dan berikutnya, seseorang yang meninggal ketika sedang ribat, ketika sedang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjaga-jaga di perbatasan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa tanda-tanda seseorang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian seseorang yang meninggal ketika membela dirinya atau ketika membela keluarganya, membela agamanya dan membela hartanya. Orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini bisa dikatakan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Terus bagaimana supaya kita bisa mendapatkan husnul khatimah? Yaitu dengan cara istiqomah. Kita istiqomah selalu melakukan hal-hal yang baik, tidak terputus-putus. Dan yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan husnul khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.